Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Hampir semua segi kehidupan terjangkit dengan korupsi. Jadi apabila disederhanakan, penyebab korupsi itu meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab lain dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya iman, lemahnya kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang kurang layak atau kurang memenuhi kebutuhan. Aspek politis misalnya, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya perwujudan undang-undang dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas faktor-faktor penyebab korupsi. Mari kita mulai. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Menurut Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif menjadikan masyarakat serta sistem politik masih mendewakan materi, maka hal tersebut dapat memaksa terjadinya permainan dan korupsi. Dengan kondisi itu, hampir dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat kemudian terpaksa, dalam tanda kutip, korupsi kalau sudah menjabat. Nah, kalau menurut Nur Syam, bahwa penyebab seorang melakukan korupsi adalah ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahan. Nah, ketika kedorongan untuk menjadi kaya itu tidak mampu ditahan, seseorang akan melakukan korupsi. Ya. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Nah, cara pandang terhadap kekayaan ini, kalau salah, maka akan salah pula caranya bagaimana mendapat kekayaan tersebut. Nah, kalau menurut Arifin, dia mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain adalah yang pertama, aspek perilaku individu. Kemudian aspek organisasi, dan yang ketiga aspek masyarakat tempat si individu dan si organisasi itu berada. Nah, kalau menurut Isa Wahyudi yang menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi secara internal adalah yang pertama sifat tamak dari manusia itu sendiri. Kemudian moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Tidak mau atau malas bekerja keras. Jadi itu faktor-faktor penyebab korupsi yang didasarkan pada perilaku dari individu atau secara internal. Nah, kemudian menurut Haria Pamekas menyebutkan tingginya kasus korupsi di Indonesia itu disebabkan oleh yang pertama kurang keteladanan, kurang keteladanan dari kepemimpinan para elit bangsa. Jadi kurang contoh
contoh dari pemimpinnya aja korup, berarti rakyat juga korup, seperti itu. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Nah, itu sebenarnya ini relatif ya. Tergantung bagaimana juga faktor internalnya. Kalau dia konsumtif, bisa jadi orang ini merasa bahwa gajinya rendah. Nah, kalau mampu mengendalikan diri terhadap gaya hidup, mungkin tidak ada orang yang mengatakan bahwa gaji pegawai negeri rendah. Nah, yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan ya. Jadi peraturannya itu sendiri sudah bagus, tapi penegakan hukumnya yang kurang bagus ya. Banyak ada istilah ya, hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, hanya orang-orang yang mempunyai materi saja yang tidak dapat disentuh hukum, sedangkan orang-orang yang dalam tanda kutip kurang mampu itu sedikit saja langsung dikenai dengan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah rendahnya integritas dan profesionalisme. Nah, itu sudah lumrah terjadi sekarang ya. Orang terkadang dalam pekerjaannya banyak melakukan atau mengumpulkan alasan supaya pekerjaannya atau keprofesionalannya tidak terpenuhi. Ya, jadi kurangnya profesionalisme orang pada saat bekerja. Nah, dipenuhi dengan alasan-alasan pribadi. Ya, misalnya tidak datang karena alasan anak sakit, karena alasan mengurus anak, dan sebagainya. Nah, itu banyak terjadi di dunia kerja pada saat ini. Yang kelima itu mekanisme pengawasan internal di perbankan ya belum mapan. Nah, jadi kita tahu ya organisasi-organisasi perbankan banyak menampung uang dari rakyat. Nah, sedangkan orang-orang atau organisasi yang mengurus perbankan tersebut kurang ya, sedikit banyak kurang ya, ada oknum yang tidak cakap dalam mengelola organisasi perbankan tersebut, sehingga terjadilah korupsi ya. Kemudian kondisi lingkungan kerja ya, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya sekarang ini banyak juga ya lingkungan kerja yang kurang menerapkan standar ya, misalnya organisasi tersebut sendiri ya yang tidak punya standar, sehingga pegawainya atau pekerja pada organisasi tersebut ya bertindak semaunya sendiri karena tidak adanya aturan-aturan yang standar tersebut. Yang berikutnya adalah lemahnya keimanan, lemahnya kejujuran, kurangnya rasa malu, kurangnya moral, dan kurangnya etika. Ya, itu menyebabkan terjadinya korupsi menurut Harya Pamekas. Nah, kemudian menurut ICW ya, secara umum ya, faktor penyebab korupsi itu terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi. Sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor hukum, faktor politik, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transnasional. Nah, dari pengertian umum tentang penyebab korupsi menurut ICW tadi, kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor politik. Nah, kita tahu bahwa politik merupakan salah satu dari penyebab terbanyak terjadinya korupsi. Nah, ini dapat kita lihat pada saat terjadinya instabilitas politik. Ya, kalau kita lihat pada saat pemilihan pemimpin daerah. Di situ kita bisa lihat nafsu berkuasa dari para pemegang atau elit-elit politik. Bahkan mereka rela menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, perilaku korup seperti penyuapan, politik uang, ya, merupakan fenomena yang sering terjadi pada saat pesta demokrasi. Nah, ini terkait dengan hal itu, ya,
Terence Gomez memberikan gambaran bahwa politik uang ya, sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence ya. Jadi menurut Terence Gomez ini, kebanyakan orang menggunakan materi ya sebagai sarana untuk memperoleh pengaruh politik. Kemudian menurut Susanto ya, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, ya. Tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa kita lihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek undang-undang dan sisi lain adalah dari sisi lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Jadi ada rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas di dalam aturan hukum kita, sehingga terjadi multitafsir ya, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Sehingga sanksi yang diterapkan itu tidak sama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, sehingga perbuatan yang dilarang tidak tepat pada sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat hukumannya. Ya. Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang cenderung sama ya sebenarnya kalau diartikan. Semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak reliable ya terhadap suatu kasus dengan kasus yang lainnya yang dirasa sama ya. Sehingga tidak fungsional dan tidak produktif dan dapat mengalami resistensi. Penyebab keadaan ini sangat beragam. Namun yang paling banyak adalah yang pertama tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antar kelompok. Ya, jadi ada tawar-menawar terhadap hukum tadi, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Yang kedua, praktek politik uang ya dalam pembuatan hukum serta suap-menyuap, atau dikenal juga political bribery. Ya, terutama menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, akibatnya timbul peraturan yang elastis, ya, multitafsir, serta tumpang tindih dengan aturan-aturan yang lain, sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Nah, sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan, sehingga memberatkan pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Nah, hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang mencukupi kebutuhan. Nah, sebenarnya pendapat ini tidak sepenuhnya benar ya, karena hanya pada golongan tertentu saja seharusnya terjadi hal ini, yaitu pada masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang paling bawah, yaitu untuk makan dan bertahan hidup. Namun, pada saat ini banyak korupsi itu ternyata dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Nah, pendapat lain juga menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol. Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan meratanya dan meluasnya korupsi di Indonesia. Nah, pendapat ini juga diperkuat lagi yang menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 60-an situasinya begitu merosot ya, sehingga golongan terbesar dari pegawai negeri gajinya itu hanya cukup makan untuk sampai 2 minggu. Nah, dapat dipahami bahwa dengan suatu situasi demikian, para pegawai itu terpaksa mencari penghasilan tambahan, dan banyak di antara mereka yang mendapatkannya dengan meminta uang ekstra pada saat melayani masyarakat.
Hal demikian juga diungkapkan oleh KPK ya, dalam buku Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Nah, tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal ya merupakan masalah yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Ya, aparatur pemerintah merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Nah, yang keempat adalah faktor organisasi. Ya, organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, ya, termasuk sistem perorganisasian di lingkungan masyarakat. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi yang pertama adalah kurangnya keteladanan dari pimpinan. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. Yang keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasinya. Nah, sekarang kita bahas faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Nah, jadi dari uraian-uraian sebelumnya di atas, ya, tindakan korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ya, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal perilaku. Nah, faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi, bisa juga dari lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi itu. Nah, dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor pendorong terjadinya korupsi dari diri sendiri. Nah, kalau kita rinci, faktor internal ini yang pertama adalah aspek perilaku individu. Nah, aspek yang termasuk perilaku individu yang pertama adalah sifat tamak atau sifat rakus manusia. Kita tahu ya, sifat tamak itu orang yang ingin menang sendiri ya, atau orang yang ingin semuanya untuk dirinya sendiri ya. Itu dinamakan dengan sifat tamak. Nah, yang kedua adalah moral yang kurang kuat ya. Seseorang yang moralnya kurang kuat itu cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Nah, godaan itu biasanya berasal dari atasan, teman sejawat, ataupun bisa juga dari bawahannya. Nah, atau ada pihak-pihak lain yang memberikan kesempatan untuk korupsi itu. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk perilaku individu adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, kita tahu zaman sekarang ya di kota-kota besar khususnya itu sering mendorong orang untuk berperilaku mempunyai gaya hidup yang konsumtif. Tapi perilaku konsumtif ini tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup pula. Sehingga hal ini menyebabkan orang bisa melakukan korupsi ya karena gaya hidup. Faktor internal yang kedua itu berasal dari aspek sosial. Nah, perilaku korup banyak terjadi akibat dorongan keluarga. Nah, kalau kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang paling kuat memberikan dorongan seseorang untuk melakukan korupsi dan dapat mengalahkan sifat-sifat baik yang terdapat dari diri seseorang. Sehingga dalam hal ini lingkungan malah memberikan dorongan kepada seseorang untuk melakukan korupsi, bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Sekarang kita lanjut kepada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan pemicu perilaku korup pada seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar diri si pelaku korupsi itu. Nah, kalau kita jabarkan dapat berupa yang pertama dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan.
ya dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat ini berpotensi menyuburkan tindak korupsi. Ya, hal ini disebabkan karena yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Nah, korupsi ini bisa juga ditimbulkan oleh budaya dari masyarakat. Ya, misalnya budaya masyarakat untuk menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Ya, sikap ini sering membuat masyarakat tidak kritis ya pada kondisi. Misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Nah, sebenarnya ini juga membuat kita merasa bahwa kita juga tidak berhak melihat ke orang dari mana mendapat kekayaannya, tetapi kita berhak curiga apabila masyarakat atau orang yang terindikasi korupsi itu adalah pejabat publik. Nah, yang kedua, masyarakat itu kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum bahwa peristiwa korupsi yang dirugikan itu adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat. Karena proses anggaran pembangunan didapatkan dari pajak yang diambil dari masyarakat. Nah, yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Ya, setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Ya, hal ini kurang disadari, bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara yang terbuka namun tidak disadari. Ya, misalnya mencontek pada waktu ujian. Nah, itu kan sebenarnya perbuatan korupsi. Tetapi kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan korupsi. Nah, yang berikutnya, masyarakat itu kurang menyadari bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas apabila masyarakat ikut aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi itu. Nah, orang banyak berpikir bahwa tugas pemberantasan korupsi itu hanya berada di tangan pemerintah, sedangkan masyarakat itu tidak mempunyai kekuatan atau kuasa untuk ikut melaksanakannya. Nah, itu adalah aspek-aspek kesalahan dalam pemikiran masyarakat tentang cara pandangnya terhadap korupsi. Nah, yang kedua adalah aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan. Ya. Banyak masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan. Ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Nah, keterdesakan itu menyebabkan seseorang itu mencari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, diantaranya dengan melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek eksternal dari penyebab korupsi adalah aspek politik. Nah, menurut Raharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Nah, yang berikutnya adalah aspek organisasi. Nah, aspek organisasi ini dapat dijabarkan. Yang pertama adalah kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. Nah, posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada bawahannya, misalnya berbuat korupsi, ya, maka kemungkinan besar bawahannya juga mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya, yaitu juga ikut-ikutan korupsi. Nah, yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Nah, kultur organisasi biasanya punya pengaruh terhadap anggota. Nah, apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif yang mewarnai kehidupan suatu organisasi. Pada posisi itu, ya, perbuatan negatif serta korupsi memiliki peluang yang besar untuk terjadi. Nah, yang berikutnya,
kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas dengan visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal-hal yang ditujukan tadi. Nah, akibatnya terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut sudah berhasil mencapai sasarannya atau mencapai tujuannya itu. Akibatnya adalah kurangnya perhatian terhadap efisiensi penggunaan sumber daya atau anggaran yang dimiliki. Nah, keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktek korupsi. Ya, karena ketidakbisaan suatu organisasi tersebut untuk diukur atau dinilai apakah dia sudah mencapai sasaran atau mencapai tujuan tadi. Nah, yang berikutnya adalah kelemahan sistem pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Nah, semakin lemah pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi, maka semakin terbuka pula kesempatan seseorang untuk korupsi di dalam organisasi tersebut. Nah, berikutnya lemahnya pengawasan. Nah, secara umum pengawasan itu terbagi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Nah, pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor. Di antaranya adalah adanya tumpang tindih pengawasan dalam berbagai organisasi. Nah, kalau tumpang tindih ini biasanya ada satu atau dua orang yang merasa mempunyai wewenang, ya, sehingga ada orang yang satu mengatakan A, orang yang satu mengatakan B, sehingga ada tumpang tindih pengawasan, ya, di dalamnya. Kemudian kurangnya profesionalisme pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Ya, jadi pengawasnya yang kurang profesional atau pengawasnya yang kurang beretika. Nah, sekian materi untuk hari ini. Di akhir video, saya akan tayangkan video berjudul Pengen HP. Nah, video ini adalah pemenang festival pembuatan film pendek yang diselenggarakan oleh KPK. Silakan Anda tonton, kemudian Anda buatlah resume tentang film ini yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab korupsi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan katakan tidak pada korupsi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Cobalah beberapa saat lagi. The subscriber cannot take your call right now. Please try again later. Sekar, mau kemana? Mau balik? Udah, naik aja. Aduh, nggak usah kayak mama gitu dong. Yang benar. Udah. Ini buat kamu. Buat belajar. Kalau udah ada uang, baru bayar. Aku udah ada yang baru kok. Ini nih cara pakainya. Ini matiin. Terus ini hidupin. Terus kalau kameranya, nah gini caranya. Yang bagus dong. Cobain sendiri nih. Emang ngapain? Gak apa-apa kali. Gak ada tepos segini. Udah.
Ini kalau cara pakai videonya gimana? Gampang banget. Ini tinggal gini aja nih, pencet ini. Udah deh record. Tuh. Hai para gadis, cantik itu relatif, tapi seksi. Ouch. Kali Jani maro tukuleng masuk. Kijo gen mali uli tuni. Ngai tugas. HP di je. Telepon sing angkat ah. Sahabat, tuh HP jelek gitu. Sing nawang. HP man ngiridet totonan. Tapi sing zaman ah. Gitu subung lah pana. Senyak ngerti yang bedek kena tua. Tawang nak tua bungkut ngalih gaye. Yo melali jenda gayen. Senyak ngerti. Bu, yang mana bajunya, Bu? Tuh bu wayan dauhna. Atah tuh janikmu. Tagih ongkosnya 20.000 nah. Nah, Orang nih ituan terus sing masih mayah 5 tali. mana HP-nya? Nih. Tada! Itu apaan? Ini namanya casing. Biar gaul. Keren kan? Pink lagi. Coba buka Facebooknya. Nih. Terus? Nah, tuh ada yang ngajak temenan. Ih, tapi kan gak kenal. Aduh, gak apa-apa. Add aja. Ini lagi, Pak Rudi. Udah buka bapak. Ih, Sekar. Justru bapak-bapak kayak gini nih yang ngasilin duit. Kamu tuh bisa nyawan. Bisa dapat duit jajan lebih. Udah ya, terima aja. Anggap aja bapak sendiri. Udah. Ih, fotomu jelek banget. Ganti ih. Terus pakai yang mana? Kok nggak ada yang seksi sih? Yang ini aja deh. Ganti. Singa. Hai, singa. Desa jangan kemuning. Hijau mana HP gitu? Kepo aja. Udah, aku aja yang bayar. Kan kita teman. Kemarin, kasih. Udah, HP juga belum kamu cicil. Gak apa-apa. Itu apa? Pulsa aku yang isi. Juga gak apa-apa. Kamunya aja sih. Kasih kerjaan gak mau. Dapat dari mana? Nyolong ya? Nyolong itu dosa, Sekar. Aku gak mau yang kayak gini-ginian. Sekar, hari gini, ya kerja itu yang bener dong. Pakai keringat sendiri. Gak usah yang kayak beginian. Nyolong itu kriminal. Nomor yang Anda tuju.
Mending nyoba deh pakai lipstick. Nih. Nah. Nggih. Ngambil canang. Nggih niki yang pun siap. Sip semua ya. Nggih, semua. Dua jam. Yoi, masih keras. Sebentar. Enggak ah. Tuh, ya. Nih, kuncinya. Masuk. Iya, langsung masuk. Udah cepetan. Bapak? Ngapain, Pak? Dek. Tunggu sebentar Pak, sabar Pak, sabar ya. Sekarang kan zaman susah, ini sedikit ada keuntungan. Kita bagi bersama Pak. Ya, terima aja Pak. Sorry Pak. Terima Pak. Silakan. Kurang rokok Pak. Silakan. Sorry Pak. Tolong diterima Pak. Untuk beli bensin Apa saja ya? Pak. Bawa aja Pak. Bu, ada yang ngisitin HP, Bu? HP neken. HP ne jelek tuh. Nah, sen kengken jelek. Kelambon tuh, Bien. Kone lah, kone senggaul. Jani ketagih bien.
Nah, sing gaul, sing kengken. Yang penting kan sing korban harga diri. Sing nyesel seumur hidup. Hai. Buka mata, buka hati, dengarkanlah kata hatimu tentang indahnya hidupmu, tentang manisnya senyummu. Biarkanlah kau jadi dirimu, terbanglah tinggi di atas awan.